dalammu. Kau berikanku kekuatan yang baru. Pengharapanmu menuntut jalanku menuju kemenangan. Terbesar yang terutama, iman, pengharapan dan kasih, semuanya darimu, semuanya bagimu, Kaulah Tuhanku. Iman hidupku besar di dalammu. Kau berikanku kekuatan yang baru. Pengharapanmu menuntun jalanku menuju kemenangan. Terbesar yang terutama, iman, pengharapan dan kasih, semuanya darimu, semuanya bagimu. Kaulah Tuhan semesta alam, Kau yang terbesar, yang terutama, iman, pengharapan dan kasih, semuanya darimu, semuanya bagimu, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhan semesta alam, Kau yang terbesar, yang terutama, iman, pengharapan dan kasih, semuanya darimu, semuanya bagimu, Kaulah Tuhanku. Oh, Kaulah Tuhanku. Oh, Kaulah Tuhanku. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya
yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom anak-anak Tuhan, selamat malam semua. Berjumpa lagi kita di Kebaktian Online TCC pada bulan ini. How are you? How is everyone? Dan sebelum saya meneruskan sharing saya pada malam ini, I just want to introduce myself first. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Marlene Ebenezer David dan selalu dipanggil sebagai panggilan Jaja dalam TCC. Pada malam ini, saya akan membawakan tajuk yang saya rasa sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa kami di surga Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau mengumpulkan kami di YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau mengurapi kami. Kau hantar Roh Kudus Engkau Tuhan untuk menyertai kami semasa kami menonton video ini Tuhan. Supaya kami diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa supaya Engkau menyertai aku ya Tuhan yang akan memberitakan firman Engkau pada malam ini. Kau sertai aku Tuhan, Kau urapi aku ya Tuhan, dan Kau urapi setiap anak-anak Engkau yang akan menonton ini ya Tuhan. Thank you Jesus, in Jesus name we pray, Amen. Oke, jadi tajuk sharing saya pada malam ini bertajuk Not Coincidence, yaitu bukan kebetulan. Okay, there must be a question in your mind right now, asking, what does this topic is going to be about? Apakah topik ini akan menceritakan masalah apa? Kira macam itu. Jadi, brothers and sisters in Christ, let us open our Bible. Let us open our Bible. And let us open in Luke 19 verse 1 until 9. Yaitu Lukas bagi 19 ayat 1 sampai 9. We will read about the story of Zacchaeus. And we will learn about the life of Zacchaeus, okay? So, mari saya bacakan. Kita sama-sama baca, sama-sama buka Bible kita.
Zacchaeus the tax collector. Ayat pertama. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Ayat 5. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly, which is welcome Jesus gladly. All the people saw this and began to mutter. He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen. Okay, kalau kita lihat dalam cerita Zacchaeus ini, ada beberapa kebetulan yang terjadi. Okay, which is ada 4 kebetulan. Okay, yang pertama, Yesus melintasi Jericho untuk ke Jerusalem. Kedua, Zacchaeus memanjat pokok ara untuk melihat Yesus. Ketiga, Yesus mengenal Zacchaeus dan memilih untuk tinggal di rumahnya. Dan keempat, Yesus memberikan Zacchaeus keselamatan. Indirectly and secara langsung pada hari itu juga Zacchaeus menerima keselamatan. Dan dari sini, dari cerita Zacchaeus ini kita tahu bahwa semua yang berlaku pada hari tersebut bukan berlaku secara kebetulan, tetapi ia adalah sebahagian daripada rencana Tuhan bagi kehidupan Zacchaeus. Okay. Want to know why it is not coincidence? First point. Seandainya pada waktu itu Zacchaeus tidak mengambil peduli tentang kehadiran Yesus, Zacchaeus tidak akan membahagikan setengah daripada hartanya kepada orang yang miskin. Because as you read dalam ayat ke-8, Zacchaeus beritahu, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and I have cheated anybody, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Dan kita semua tahu pekerjaan Zacchaeus pada masa itu adalah seorang pemungut cukai, dan dia adalah orang yang kaya. Pada masa itu juga semua orang memandang pemungut cukai adalah orang yang berdosa ataupun orang yang tidak melakukan perkara yang betul, karena kebanyakan daripada pemungut cukai pada masa itu mereka adalah pencuri, karena mereka memungut lebih banyak daripada yang sepatutnya. Okay? So as you see dalam cerita Zacchaeus ini, banyak orang beritahu, oh, Jesus menjadi tetamu kepada orang yang berdosa. Okay? So seandainya juga Yesus tidak berjalan menerusi Jericho untuk ke Jerusalem, Zacchaeus tidak akan menerima keselamatannya. Pada masa Yesus berjalan ke Jericho pada masa itu dan bertemu dengan Zacchaeus, pada masa itu juga Zacchaeus menemukan keselamatan. Okay? Dan pada saat ini maybe dia akan menerima keselamatan dalam hidupnya, tetapi kita tidak tahu bila. And if you can see in this story, the timing is perfect. Pada masa itu Yesus boleh saja memilih untuk tidak melimpasi Jericho untuk ke Jerusalem. Kalau kita baca dalam pasal yang berita sebelum ini, pada masa itu Tuhan Yesus dia dalam perjalanan untuk ke Jerusalem, tetapi dia memilih untuk pergi ke Jericho dahulu. Okay? Tetapi dia memilih jalan tersebut sebab dia tahu orang-orang di sana memerlukan dia, dan dia tahu di lubuk hati Zacchaeus juga memerlukan dia, dan dia tahu dia perlu menyelamatkan Zacchaeus supaya Zacchaeus tidak berlaku dosa lagi. Dan brothers and sisters in Christ,
begitu juga dengan kita. God knows that we need to be saved, and He knows that we need Him in our life. And that is why He died on the cross for our sins to save us. Pada masa itu, pada saat Yesus meninggal dunia dan pada saat Yesus disalibkan, sebenarnya Yesus boleh saja memilih untuk tidak mati di kayu salib untuk dosa kita. Karena dia dari awal lagi dia sudah tahu bahwa dia akan mati untuk kita. Tetapi dia tetap memilih untuk mati karena dia ingin menyelamatkan kita, anak-anak dia. Karena dia tahu dosa kita hanya dapat dilunaskan melalui darahnya. And He knows that He will die on that day. But He also knows that He will never die. See? So He knows that He will resurrect. Dia akan hidup kembali pada hari ketiga. Tetapi dia memilih jalan itu untuk mati di kayu salib untuk kesalahan kita, untuk dosa-dosa kita. Because that is actually His plan. Sebab mati di kayu salib itu adalah sebenarnya a part of His plan to save us. Okay? So brothers and sisters in Christ, anak-anak Tuhan sekalian, I know that each and every one of us right now are facing a lot of struggles. Okay, sama ada struggles dari segi pekerjaan, relationship, keluarga, ataupun hubungan kita dengan kawan-kawan kita, ataupun banyak-banyak lagi. Tetapi pernahkah kita semua terfikir bahwa all these struggles that we are facing right now is happening because God allows it to happen? Have you ever think it that way? Or have you ever think that all this is happening because it is not coincidence, but it is actually a part of God's plan in your life? Have you ever think that way? Okay, so there are things in life that are coincidence and not coincidence. Okay, contohnya kita pergi ke mall kan, lepas itu kita berjalan dengan kawan-kawan kita, tiba-tiba kita jumpa seorang lelaki ataupun perempuan memakai baju yang sama, color yang sama, corak yang sama dengan kita. Terus kita pikir, oh, adakah ini jodoh saya? Adakah Tuhan ingin memberi hint-hint kepada saya yang dia ini adalah jodoh saya? Well, it doesn't happen that way. But if dia betul adalah jodoh kamu, then tahniahlah. Tapi kalau tidak, maka terimalah. Okay? But this is not the case, right? This is not the case. What if the things that you are facing now is happening because it is a part of God's plan, and dia bukan kebetulan, bukan berlaku secara kebetulan. Okay? Jadi bagi yang cukup mengenal saya, mereka kan tahu bahwa saya ada memegang satu statement ini dalam kehidupan saya. Which is statement yang berbunyi begini: everything that is happening in your life right now, there will always be a reason. Ataupun segala apapun yang berlaku di kehidupan saya ataupun kita pada saat ini, mesti ada maksud di sebaliknya. I will always have this in my mind, dalam pendirian saya, sentiasa akan memegang statement ini. And guess what? It is true. Everything that is happening in my life, walaupun pada awalnya saya berasa saya sangat down, saya sangat sedih masa itu, tetapi selepas habisnya fase kesedihan, saya dapat melihat bahwa ada sinar melalui perkara tersebut, ada sinar melalui benda yang berlaku. So what is the reason? Apakah sebab-sebab adanya struggles kita ini? So here comes to the first point. The reason behind all our struggles is actually, it's a way that God wants us to grow. He wants to make us grow. Okay? Di sebalik struggles kita, God doesn't want us to stay and continue to be who we've become. God wants us to be better. God wants us to keep on learning new things. He wants us to try and find solutions on how to solve our problems, especially on how to find Him di saat kita mengalami pergumulan kita. Okay? And He wants us to solve
the problems that we are facing. Because in Matthew bagi 6 ayat 33, which is ayat yang famous, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. God wants us to grow, to be more like Him, to be more Christ-like, to be closer to Him, and to find Him first dalam semua benda. Okay? He wants us to open our Bible and talk to Him, to know more about Him, and to go to Him first. Selagi kita tidak pergi kepada Tuhan, selagi itu kita akan merasakan bahwa hati kita tidak akan tenang. Adakah anda pernah sebegitu? Dan sampai sekarang, jika kita tidak pergi kepada Tuhan, kadang-kadang kita kalau kita mengalami berbulan kan, kita kadang-kadang tidak bertidur memikirkan permasalahan hidup kita. And have you ever be in the moment di mana masa itu kamu sangat down and suddenly you feel like you want to listen to God's word, kamu ingin membuka Alkitab dan kamu ingin berdoa untuk bersungguh-sungguh dan kamu ingin mendengar firman Tuhan dan mendengar lagu-lagu rohani. Have you ever encountered that? Ataupun pernahkah kamu mengalami masalah, selepas itu ada aja kawan-kawan kamu tiba-tiba berjumpa dengan kamu dan bercakap as if they know what is happening. Okay? And if you ever encountered these things, do you still think that it is coincidence? Well, I don't think so. Jadi kita ambil salah satu contoh, which is tentang pandemic COVID-19. Sebelum pandemic, kebanyakan kita orang Kristen saya rasa mula menjauh daripada Tuhan karena kita sibuk dengan kesibukan dunia, dari segi pekerjaan kita, sibuk dengan aktiviti-aktiviti kita, our daily activities, and what we always do in our life lah. And kebanyakan kita juga gara-gara kita terlampau sibuk, kita kurang spend time dengan keluarga kita. Dan ada juga gereja-gereja sebelum pandemik, mereka tidak banyak yang melakukan kebaktian secara online. But since the pandemic COVID-19 is happening, semua tidak dibenarkan untuk bekerja dan banyak yang sudah mula bekerja dari rumah. And indirectly, you will get to spend time more with your family. And semenjak pandemic juga, semua gereja-gereja memilih untuk melakukan kebaktian secara online. Sehingga kan banyak anak-anak Tuhan mula mencari Tuhan kembali, biarpun secara online. Dan as we see things in a bigger aspect, we can see that this pandemic is not happening coincidentally. It is happening because God wants it to happen. Okay? Tuhan ingin menarik kita kembali kepada asal kita, which is by proving that the church is actually not a building, but the church is us. Kita adalah gereja-gereja. And this pandemic has also proven to us that there is nothing that can separate us from God. Walaupun kita tidak dapat menyertai kebaktian secara fizikal dan tidak dapat melakukan kebaktian secara fizikal, tapi kita masih boleh melakukan kebaktian secara online. And it is actually a new thing for us. Okay? Kebanyakan gereja saya rasa mereka tidak pernah pun melakukan kebaktian online. Tetapi melalui pandemik ini, kebanyakan gereja-gereja mula belajar untuk menggunakan platform-platform yang ada. Okay? And it shows us that even COVID-19 cannot stop us daripada kita haus akan firman Tuhan. And there is no distance in the presence of God. Amen? Okay. The second point is, God allows the struggles happen because He wants us to measure our faith. God wants us to measure our faith dan meletakkan soalan ini dalam kepala kita. Adakah kita tetap meletakkan Tuhan dalam segala hal? Adakah kita tetap setia kepada Tuhan semasa kita mengalami pergumulan kita? That is the question that God wants us to ask ourselves. Okay? Throughout our struggles, God wants us to trust Him. He told us not to worry because He has overcome the world. And all He wants is only for us to keep on trusting Him, to keep on being faithful to Him,
and keep on seeking Him first before anything else. Okay? Seperti dalam Yosua ayat 1 Yosua 1 ayat 9. Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Okay? Dalam permasalahan kita, pergumulan kita, God wants us to know that He will always be there for us. And Tuhan juga mau kita untuk tetap setia dengan Dia di saat kita mengalami pergumulan. He is there when Moses is talking to Pharaoh untuk mengeluarkan orang-orang Israel daripada Egypt. And He is also there when Moses is trying to part the Red Sea. He is also there when David killed Goliath. He was also there when Daniel in the lion's den, and He was also there when Peter sank into the ocean. And it is not possible that He is also there for me and you dalam saat kita memerlukan Dia, dalam saat kita pergumulan kita. And He will always be there until the ends of our times. Know that God is faithful. He is a faithful God. Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan Dia tidak akan meninggalkan janji-janjinya kepada kita. Amin. Di saat kita, walaupun kita banyak kali melupakan Tuhan dalam kehidupan kita karena kita sibuk dan benda-benda lain lagi, tetapi Tuhan sentiasa di sana untuk mengambil tangan kita, mencapai tangan kita, supaya kita kembali kepada Dia. Amin. And the last point is, kenapa struggles kita berlaku? And this is the most interesting point for me, which is God is allowing us to face all our struggles in life because He wants to make us stronger. Seperti di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Kita boleh sama-sama buka Bible kita. Memberitahu kita bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-kuasa. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita di dunia ini adalah iblis yang sentiasa ingin menjatuhkan kita, yang sentiasa ingin kita jatuh ke dalam dosa 24 jam dalam sehari. Okay? The Satan is always there to bring us down. And jangan salah anggap, sebenarnya perjumpaan kita bukannya dari Tuhan, ia adalah daripada iblis. Tetapi Tuhan allow these things to happen to us because He knows that we can overcome it. Because He knows that we are strong enough to face all these struggles. Dan He knows that we can deal with it. Kalau kita buka di firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kemampuan kita. He knows that we can face our struggles. He knows that we are strong enough. And He also wants us to face all these things because Dia mau kita grow, Dia mau kita mengenali Dia mau kita menjadi lebih kuat, and He wants to measure our faith. Adakah kita melalui saat-saat kita bergumul, adakah kita tetap akan kembali kepada Tuhan, ataupun kita akan meninggalkan Tuhan pada saat kita mengalami masalah? Okay? So, believe it or not, brothers and sisters in Christ, God is building an army. He is building an army, which is a strong army to cast all evil authorities. He is training us to be the head and not the tail. Tuhan tidak mau kita menjadi anak yang manja. Tuhan mau kita diproses sebab Dia mau kita menjadi anak yang serba kebolehan, menjadi anak yang bertanggung jawab, pandai, bijak menyelesaikan masalah, dan matang. Okay?
Dan sebelum saya mengakhiri sharing saya, ada 2 persoalan yang saya ingin kita tanya diri kita pada malam ini. Which is the first one, adakah kita semua yang sedang menonton KOT pada malam ini, adakah kamu dan saya sekarang ini menonton KOT, adakah ia adalah sebuah kebetulan? And adakah kita semua dilahirkan sebagai seorang Kristen sebagai kebetulan? Well, let me answer this for you. No, jawapannya tidak. Okay? Kenapa ia bukan kebetulan? Karena Tuhan telah memilih kita dari awal lagi. Dia telah memilih kita dari sejak kita belum dilahirkan lagi, sejak kita di dalam perut ibu kita lagi. Dia telah memilih setiap kita dan dia tahu pribadi setiap kita. Okay? Tidak pernah ada kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya telah direncanakan. Setiap yang berlaku dalam kehidupan kita adalah atas dasar kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang merancang. Dia bukan Tuhan yang sejak dia macam ni, sejak dia macam ni. Bukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat detail lah, kalau kita betul-betul mengkaji pasal Tuhan. Okay? Tuhan kita bukan saja ada di masa silam kita dan masa sekarang, tapi dia sudah pun berada di masa depan kita. He knows what is happening in our life. He knows, because dialah yang menulis kehidupan kita. He is the author of our lives. Amen. Dan we just need to trust Him and keep on being faithful to Him and believe it. Everything is gonna be alright, because He will always there with us. Because in Jeremiah 29 ayat 11, which is ayat yang sangat famous, dan bagi yang tahu dan bagi yang hafal, kita boleh sebut firman ini bersama-sama. Okay, God says, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and to not harm you, plans to give you hope and a future." Amen. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyentuh hati kami, karena Engkau telah membawa kami hadir bersama-sama dalam kebaktian online di sini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kehadiran kami pada malam ini, menonton ini ya Tuhan, adalah bukan kebetulan Tuhan, tapi Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih karena Engkau sentiasa menyertai kami. Thank you Jesus, because you are always there to hold our hands wherever we are, Lord. Dan dalam setiap liku-liku hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena Engkau telah menjanjikan kepada kami bahwa Engkau sentiasa akan bersama kami. Seperti mana Engkau bersama dengan Moses, seperti mana Engkau bersama dengan Peter, seperti mana Engkau bersama dengan Daniel dan David ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami. We love you Lord, we love you Lord. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.